Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah saudara, ayat ini menceritakan tentang peristiwa Kain dan Habel, di mana kriminalitas pembunuhan pertama kali terjadi di dalam dunia perjanjian lama. Dan ironinya, itu terjadi di dalam lingkaran komunitas yang dinamakan saudara, keluarga. Nah saudara, di ayat ini menceritakan bahwa Kain cemburu terhadap Habel. Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Karena melihat hal ini, maka Kain cemburu dan hatinya panas, Alkitab berkata. Nah ini menarik sekali. Ternyata motif pembunuhan Kain terhadap Habel terjadi dalam konteks mereka sedang beribadah. Jadi kita juga harus hati-hati saudara di dalam komunitas yang namanya ibadah gereja. Tidak menutup kemungkinan ada motif yang merugikan sesama yang tumbuh di situ karena iri hati. Nah kita harus hati-hati dan waspada. Nah selanjutnya Alkitab berkata karena iri hati, karena cemburu, maka Kain merencanakan sebuah pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan itu sudah direncanakan. Buktinya Kain membawa Habel ke padang, mencari tempat yang sepi, jauh dari orang tua mereka, jauh dari para saksi, cari tempat yang sepi, dan ketika itu Kain membunuh adik kandungnya yang bernama Habel, dan Habel meninggal. Ketika Tuhan mengetahui hal itu, dia menegur Kain dan berkata, "Di manakah Habel adikmu?" Tuhan berkata bahwa darahnya Habel berteriak minta keadilan kepada Tuhan. Nah saudara, kita belajar dari sini. Setiap hal-hal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan yang merugikan orang lain, yang sudah kita tutupi sedemikian rupa, itu akan terbuka di hadapan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa menutupinya. Tuhan tahu dan Tuhan menuntut keadilan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menutupi jejak-jejak perbuatan kita yang penuh ketidakadilan, yang merugikan sesama, yang menyulitkan sesama, ketika kita tutupi sedemikian rapi, tetapi itu suatu saat akan dibongkar oleh Tuhan, dan Tuhan menuntut sebuah keadilan. Ini yang terjadi dalam kehidupan Kain dan Habel. Ketika Kain menutupi pembunuhan berencana tersebut, ketika Kain menutupi sikapnya yang merugikan adiknya waktu itu, yang membunuh adiknya, semua nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan membongkarnya dan menuntut keadilan. Dan Tuhan berkata, karena engkau Kain sudah membunuh adikmu. Dan Tuhan memberikan kutuk ini saudara, yang sangat merugikan hidupnya, seumur hidupnya, bahkan sampai ke keturunan-keturunannya. Alkitab berkata setelah Kain merugikan adiknya, setelah Kain membunuh saudaranya, setelah Kain menyusahkan saudaranya, menyulitkan saudaranya, merugikan sesamanya, Tuhan memberikan kutuk ini. Apabila engkau mengusahakan tanah itu,
maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, hati-hati saudara. Ketika Kain merugikan adiknya, membunuh adiknya, menutupi perbuatan jahatnya, maka Tuhan menuntut keadilan dan Tuhan memberikan kutuk. Kalau kamu bekerja Kain, tanah yang kamu garap hasilnya tidak akan penuh. Jadi hasilnya cuma setengah, saudara. Dan akibat ini juga yang kita akan tuai jika kita suka menyusahkan orang-orang di sekitar kita, jika kita suka merugikan orang-orang di sekitar kita, jika kita suka memahitkan hati orang-orang di sekitar kita, jika kita suka menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, jika kita suka menindas orang-orang di bawah kita. Ketika kita berbuat ketidakadilan, maka ada satu pribadi yang akan menuntut ketidakadilan yang kita lakukan, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Dia menuntut keadilan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, mari dengan seksama kita perhatikan setiap hal-hal yang kita lakukan. Jika kita memiliki kedudukan, mari perhatikan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Apakah itu penuh dengan ketidakadilan? Apakah itu menyejahterakan sesama kita? Apakah itu menyusahkan sesama kita? Apakah itu memberkati sesama kita? Atau sebaliknya merugikan sesama kita? Karena kalau ada ketidakadilan yang kita lakukan, maka Tuhan akan membongkar semuanya dan menuntut keadilan di dalam hidup kita. Dan ironinya, Tuhan mengutuk berkat kita. Apa yang kita kerjakan hasilnya tidak akan penuh, cuma setengah, saudara. Saya ingat kitab Amos. Kalau saudara mau berbicara tentang keadilan, saudara belajar tentang keadilan, ketidakadilan yang dipermainkan. Saudara bisa baca kitab Amos. Di situ Tuhan hadir melalui Nabi Amos memperkatakan ketidakadilan, korupsi, pemerasan, orang kaya menginjak orang miskin, orang kaya memberikan pinjaman kepada orang miskin dengan bunga yang tinggi, dan itu semua Tuhan begitu murka melalui nubuat-nubuat Amos. Dan Tuhan menuntut keadilan dari mereka semua. Nah, oleh karena itu di dalam hidup kita, kita belajar dari peristiwa Kain dan Habel. Mari kita jangan melakukan ketidakadilan. Mari kita jangan menyusahkan sesama kita. Karena ketika kita menyusahkan sesama kita, merugikan sesama kita, ada hakim yang akan membongkar semuanya dan meminta pertanggungjawaban kita, yaitu Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Mari kita memberkati sesama kita, jangan merugikan, jangan mencelakakan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk tidak merugikan sesama kami, dan ajari kami untuk bertindak adil dalam setiap posisi kehidupan kami, dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam keluarga, di dalam segala hal yang kami kerjakan, supaya kami bersikap adil, supaya kami tidak merugikan sesama kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan berkati setiap jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.